Hai, namaku Abdul Ghani Dwi Putra. Aku lahir di Jakarta 24 Januari 2009. Orang-orang biasa memanggilku Gani. Namaku ini diberikan dari kedua orang tuaku dengan harapan aku bisa menjadi orang yang sukses dan kaya di masa depan. Karena nama tengahku yaitu Gani diambil dari salah satu Asmaul Husna yaitu Algonio yang artinya Maha Kaya. Dulu aku tinggal di Citayam, Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya Kampung Parakan Jati nomor 70, Susukan, RT 3 RW 4, Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tetapi pendidikan pertamaku yaitu di TPI Syahadatul Roain, Depok. Karena mamaku kerja di daerah sana, jadi aku disekolahkan di sana agar mamaku bisa memantauku ketika aku sedang bersekolah. Tetapi setelah aku lulus dari TPI, aku langsung masuk ke sekolah dasar, yaitu SDN Anyelir 2 Depok. Di SD ini, aku sempat pindah sekolah, tepatnya saat aku duduk di bangku SD kelas 4. Aku pindah dan melanjutkan sekolah dasarku di SDN Surakarya 03 Bogor. Karena mamaku dipindahkan kerja ke daerah Bogor. Jadinya, sekolahku pun ikut pindah. Kemudian setelah lulus dari Bogor, aku pindah ke Jakarta dan tinggal di daerah Tebet. Alamat lengkapnya Jalan Masjid 1 nomor 2 RT 9 RW 1 Kampung Melayu, Kecamatan Kebon Baru, Kabupaten Tebet, Jakarta Selatan. Di Jakarta ini, aku masuk ke sekolah menengah pertamaku, yaitu SMPN 263 Jakarta. Dan sekarang aku duduk di bangku SMK kelas 10. Aku sedang menjalankan pendidikan sekolah menengah kejuruanku yaitu di SMKN 50 Jakarta, jurusan akuntansi. Ayah dan ibuku adalah karyawan swasta. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku mempunyai adik perempuan bernama Aina serta kakak laki-lakiku bernama Reva. Tetapi kakakku ini sudah tiada beberapa tahun yang lalu. Tepatnya saat aku duduk di bangku SD kelas 4 sekitar tahun 2019. Salah satu peristiwa penting dan yang paling berkesan dalam hidupku terjadi saat kakakku meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019. Saat itu, keluargaku sangat terpukul akan kepergiannya. Terlebih kedua orang tuaku. Mereka sangat merasa kehilangan salah satu anaknya yang sudah mereka besarkan sejak kecil. Pada hari itu, suasana rumah berubah menjadi hening. Kehilangan seorang kakak bukan hanya meninggalkan kesedihan, tetapi saya belajar menjadi orang yang lebih dewasa ke depannya. Karena saya harus memberikan contoh dan perilaku yang baik bagi adik saya. Setiap kenangan bersamanya terlalu terlintas di benak hatiku. Rasanya sulit sekali menerima apa yang telah terjadi. Kakakku juga menjadi sosok yang paling penting dan yang paling memotivasi dalam hidupku. Berbicara tentangnya, aku teringat salah satu kejadian yang paling terkenang dan berkesan dalam hidupku. Kejadian tersebut terjadi saat aku masih kecil sekitar usia 7 tahun. Kakakku berusaha untuk mengajariku menaiki sepeda. Saat itu, aku selalu terjatuh dan sulit untuk berusaha sendiri. Tetapi kakakku ini menyemangatiku dan terus mengajariku. Seringkali aku terjatuh dan aku terluka. Tetapi kakakku yang tulus ini ingin membantuku. Dan jika aku terluka, ia dengan segera mengobati adiknya yang terjatuh ini. Beberapa percobaan dilakukan, beberapa latihan pun dicoba. Dan sampai akhirnya aku pun mahir sampai sekarang. Jika ditanya apakah aku merindukannya, tentu saja. Tapi yang hanya bisa aku lakukan sekarang ialah selalu mengirimkan doa agar ia senantiasa tenang di alam sana. Itu adalah tanda bahwa aku benar-benar merindukannya. Kehilangan kakak tersayang mengajarkanku bahwa beberapa orang yang kita sayangi pasti akan pergi meninggalkan kita. Tak ada yang selamanya abadi. Setiap momen dan kenangan bersamanya
harus dihargai dengan sepenuh hati. Karena semakin kita dewasa, kita akan selalu merindukan kejadian-kejadian tersebut yang tentunya tidak akan bisa terulang lagi. Sama halnya dengan moto hidupku, yaitu hidup bukan hanya seberapa lama kita tinggal, tetapi hidup ialah seberapa besar rasa sayang ketika ditinggalkan. Dan sejak saat itu, aku terus berusaha dan belajar untuk bisa menjadi sosok kakak yang baik bagi adikku. Aku juga harus menjadi anak yang sukses, seperti apa yang orang tuaku harapkan pada kakakku. Selama aku masih bisa diberi kesempatan dalam menggapai mimpi dan harapan, aku yakin aku bisa menjadi anak yang lebih baik. Tentu, aku juga perlu dukungan dan support dari mereka. Tapi, balik lagi, perpisahan ini sangatlah menyedihkan. Tetapi, aku yakin semangat juang dan kenangan bersamanya tentu bisa membuat saya bisa melangkah menjadi seorang yang lebih baik di masa depan maupun di masa yang akan datang. Demikian biografi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.